manusia termasuk Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, akan tetapi ada alasannya melakukan kesalahan tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa Sisil melakukan hal tersebut? Karena saya melalui perbuatan Sisil itu baik atau tidak? Sisil di kelas kan sudah buat keyakinan kelas, kamu bersama teman-teman dan Bu Guru. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Iya Sisil, setiap manusia termasuk peserta didik Ibu, kamu semua harus punya rasa disiplin. Iya. Kalau waktunya masuk sekolah, ya masuk sekolah. Maka dari itu kamu main HP-nya dikurangin ya, jangan sampai larut malam ya. Nah Sisil, sekarang kamu semangat belajarnya, jangan sampai kamu tidak masuk kelas lagi ya. Ya semangat Sisil. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Arenjaya 8, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Arenjaya 8, yang saya hormati Guru Penggerak Ibu Murni SPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam acara diskusi guru penggerak yang kita laksanakan untuk mendiskusikan modul 1.4. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan diskusi kita ini, mari sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mengadakan diskusi modul 1.4 ini, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan diskusi kita berjalan lancar, tidak ada hambatan. Kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mungkin jam-jam ini jam-jam istirahat untuk Bapak dan Ibu, tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik ya, komunikasi antara Bu Murni dengan rekan-rekan sekalian, sehingga alhamdulillah diskusi ini dapat kita laksanakan. Jadi untuk kedepannya apapun ya, untuk kemajuan guru SDN Arenjaya 8 ini kita dukung, siapapun kita dukung ya, bukan hanya Bu Murni, siapapun yang misalnya mau ikut guru penggerak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu sudah siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru semuanya, sebelum masuk ke pembahasan modul titik, biar semangat siang sih. Ya. Ayo Bapak Ibu semuanya berdiri dulu semuanya. Ya ini aja Bu. Tangannya ke kanan, kanan Bu. Digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ulangi ya, semangat ya. Oke siap. Tangannya digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ya, gimana kasih Bu Yati?
Langsung ke pembahasan ya Bu. Modul 1.4 itu tentang budaya positif. Ini sama seperti tata tertib kelas waktu itu, bukan guru yang menentukan apa aturan atau yang harus dilakukan oleh siswa di kelas, tapi kita bersama dengan peserta didik membuat keyakinan-keyakinan kelas untuk mendisiplinkan siswa, untuk agar siswa atau peserta didik itu bertanggung jawab atas kelas dia dan perilaku dia yang akan dilakukan di kelas dan di sekolah. Tujuannya untuk membudayakan positif yang terjadi di kelas dan di sekolah. Contohnya, kita memberi pertanyaan kepada anak-anak, kepada peserta didik. Nah, mereka akan memberi jawaban misalkan berupa, pertama, apa ya keyakinan kelasnya? Bu, memakai seragam sesuai dengan hari. Ya, kita tulis. Terus yang kedua, misalkan mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, dari semua itu, kalau misalkan guru menilai atau memungkinkan keyakinan kelas yang diajukan oleh siswa itu positif, berarti itu keyakinan kelas pada kelas tersebut. Bukan guru yang menentukan keyakinan kelas pada kelas tersebut. Kan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Bukan cuma seperti materi atau kebutuhan yang lain, tapi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, salah satu ini yang biasa kita pakai makanan. Kenapa makanan disebut kebutuhan dasar manusia? Iya, karena untuk survival itu salah satu makanan itu biar kita sehat bisa melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, yaitu aktivitas sehari-hari termasuk aktivitas keagamaan, dan juga selain makanan itu ada rumah dan kesehatan. Rumah itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita untuk kita beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar ya. Yang kedua, kebutuhan akan diterima oleh kelompok atau komunitas. Di sini komunitas praktis yang sudah jalan adalah Korlas, koordinator kelas. Restitusi 3 itu apa saja? Restitusi. Dari pertanyaan Bu Desi yaitu tahapan-tahapan pada segitiga restitusi ya. Menstabilkan identitas. Pertama, kita bertanya pada anak. Bertanya dulu kenapa seperti itu. Berapa kali kamu berbuat seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bertanya kembali kepada anak tersebut. Tindakan yang kamu perbuat salah atau tidak? Biar dia pertama menyadari dulu bahwa tindakan yang dia buat salah atau tidak, biar dia sadar dulu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan dia sadar atas kesalahannya, mengakui kesalahannya yang sudah diulang beberapa kali, baru kita balik ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Karena kita buat keyakinan kelas secara bersama dengan peserta didik. Kita mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kita, guru dan peserta didik. Dari situ, anak tahu bahwa apa yang dia buat tidak baik dan melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Baru terakhir kita mencari solusi secara bersama-sama. Ya Bapak Ibu, kita harus jadi manajer. Memang kalau di sekolah, di dunia pendidikan itu tidak ada manajer. Nah, kita memposisikan diri aja sebagai manajer ya, di kelas, di sekolah. Iya. Kalau ibu nama kepala atasan, kita bawahannya manajer. Kita sebagai manajer harus bisa
membimbing siswa, jangan serta-merta menyalahkan tindakan dia. Kita harus tanya alasannya, mencari solusi secara bersama-sama. Anak sekarang itu ibu tidak seperti kita zaman dulu. Anak sekarang itu harus kita sering berdiskusi dengan hal apapun, karena wawasan mereka itu sekarang udah maju, lebih maju dibandingkan orang tuanya, mungkin dibandingkan dengan gurunya. Ya seperti itu Bu Desi, bagaimana? Ya cukup. Sudah cukup Bapak Ibu? Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mau memberi waktunya, arahannya kepada saya, dan Bapak Ibu guru semua yang sudah menyempatkan hadir dalam presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf jika jawaban saya atas pertanyaan Bapak Ibu guru semua kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata kan nggak lama, paling lama 3 menit 4 menit. Posisi kontrol pada restitusi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dengan kata-kata seperti ini. Kamu malas belajar lagi, tidak ngerjain PR lagi kan? Nah, itu kata-kata seperti itu jadi langsung mendownkan siswa itu, tanpa kita minta tanya alasannya kenapa, tanpa kita memberi solusi, kita langsung seperti itu. Dan yang kedua, membuat merasa bersalah. Kamu kan udah dibilangin harus kerjakan PR, masih juga seperti ini. Ikut guru penggerak, oh ternyata yang dulu-dulu yang saya buat seperti ini. Maka dari itu sekarang belajar bertahap, dari hal kecil, dari kelas belajar dirubah perkataan, perilaku. Saya belajar dari hal kecil, dari lingkungan kecil dulu, kelas dulu gitu. Yang ketiga, teman. Kita sebagai guru bisa memposisikan kita sebagai teman untuk peserta didik kita. Emang kamu kenapa? Gitu. Tidak memberikan solusi. Yang keempat, memantau. Hanya memantau saja, tidak memberikan solusi, tidak bertanya, hanya melihat, namanya pemantauan yang melihat saja gitu. Yang terakhir, manajer. Seperti hal manajer di perusahaan swasta, itu dia pemantau, dia sebagai teman, dia memberi solusi. Kita upayakan, kita di sini guru-guru di sini sebagai manajer. Nanti saya akan tampilkan videonya. Pertama itu kita harus bertanya kepada anak permasalahan yang terjadi, terus kita tanya alasan kenapa, kita tanya solusi dari pemikiran guru saja, tapi dengan anak, karena yang merasakan permasalahan tersebut adalah peserta didik. Jadi terakhir kita memberikan solusi berdua, berdiskusi jika untuk dirinya sendiri dan untuk peserta didik. Maka dari itu di 5 posisi kontrol restitusi ini, kita sebagai guru itu jangan langsung menghakimi tanpa bertanya alasan yang jelas kenapa anak itu seperti itu. Dan juga jangan serta-merta bertanya saja tapi tidak memberikan solusi. Anak itu butuh solusi dari kita sebagai gurunya, yang orang tua kedua dari mereka selain di rumah. Biasanya kan anak tuh lebih nurut sama gurunya ya, Bapak Ibu ya? Iya, dibandingkan sama orang tuanya. Iya. Gimana Pak Wahyu? Iya, sama Bu Eti ya. Oh, sama Bu Buket juga menurut anak-anak.
Restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka datang ke kita dengan posisi down, kita beri semangat, kita beri solusi. Akhirnya mereka keluar dari ruangan setelah bertemu dengan kita, dia semangat kembali dan dia percaya dirinya lebih lagi. Iya, seperti handphone katanya dicas dulu. Iya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari permasalahan yang tadi saya sudah bahas, ini posisi yang dari 5 posisi kontrol restitusi itu 5 ini. Manajer. Di manajer itu ada 3 posisi ini. Kalau kita mau dibilang guru yang seperti manajer, ya seperti ini, 3. Sama halnya seperti kita kalau misalkan kita langsung dihakimi, dihukum tanpa ditanya alasan, tanpa diberi solusi, kita juga tidak mau, Bapak Ibu ya. Sama anak-anak juga seperti itu. Nah, di sini ada penyelesaian masalah yang ada di sekolah dengan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah bahas dengan salah satu di sini. Dan alhamdulillah tanggapannya dia senang sekali karena saya tidak menghakimi. Saya berdiskusi dengan peserta didik tersebut. B, dia sering tidak masuk tanpa keterangan. Jadi setelah dilihat buku daftar absen ya, dia sering kali tidak masuk tanpa keterangan. Itu kelas 6B. Dan setelah itu saya panggil anak tersebut, saya tanya. Ternyata dia tidak masuk tanpa keterangan itu, dia sering main handphone sampai larut malam. Jadi pas dia waktunya sekolah dia bangunnya kesiangan. Gitu. Terus saya tanya sudah berapa kali, alasannya apa. Terus kita berdua berdiskusi mengambil solusinya. Ya solusinya itu, pada saat waktunya besok sekolah dia tidak main handphone sampai larut malam gitu.